Halo teman-teman, selamat datang di channel of education, membahas tentang ilmu-ilmu yang menarik dan bermanfaat bagi kita semua. Oke, bagi yang masih merem, masih tidur, masih yang lemes, ayo bangun yuk, bersemangat pagi kali ini. Nah, agar kita selalu semangat. Oke, pada video kali ini saya akan membahas mengenai internal assessment. Tetapi sebelum itu, subscribe dulu ya teman-teman. Nah, sebagai dukungan kamu terhadap channel ini agar channel ini dapat berkembang dengan baik. Teman-teman, di zaman sekarang kita tuh merasakan teknologi itu berkembang dengan pesat. Mulai dari awalnya tuh tidak ada apa-apa, kita tuh susah mencari informasi. Di zaman sekarang itu informasi apapun dapat kita cari. Dengan canggihnya teknologi. Jadi semua orang itu bisa mengakses teknologi tanpa ada batasan umur, mulai dari anak kecil sampai orang tua pun bisa menggunakan teknologi ini untuk mencari informasi yang dia butuhkan. Termasuk para manajer. Para manajer biasanya menggunakan atau memanfaatkan teknologi yang ada untuk mencari informasi-informasi yang up to date yang tersebar di teknologi yang sedang berkembang pesat saat ini, agar dia bisa membuat suatu keputusan yang berisi solusi-solusi yang tepat untuk perusahaannya berdasarkan informasi yang ia tangkap lewat canggihnya teknologi. Tetapi ya teman-teman, setiap kebijakan atau keputusan itu harus dikontrol atau dipantau agar keputusan atau solusi-solusi ini bisa dijalankan oleh setiap para bawahan-bawahannya agar perusahaan bisa kembali seperti semula dalam menghadapi tantangan sekarang. Internal assessment adalah suatu kegiatan atau tindakan untuk menemukan faktor-faktor yang terjadi di dalam perusahaan. Teman-teman, ada beberapa versi nih mengenai pengertian internal assessment ini. Good job. Versi yang pertama menjelaskan bahwa internal assessment adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk menemukan kelemahan dan kekuatan di dalam perusahaan berdasarkan sumber daya dan kapabilitas yang ia miliki. Versi kedua menjelaskan bahwa internal assessment adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk menemukan faktor kekuatan dan kelemahan di dalam sebuah perusahaan.
dapat disimpulkan bahwa internal assessment adalah kegiatan yang tujuannya untuk mencari faktor-faktor penguat dan pelemah untuk mencari solusi bagi perusahaan tersebut. Good job. Membahas mengenai internal assessment, maka tidak lengkap kita membahas pula tentang internal audit. Nah, bagi teman-teman yang masih bingung atau masih belum tahu atau masih kurang mengerti tentang internal audit, maka jangan khawatir, saya akan menjelaskan Good job. di video kali ini. Internal audit adalah suatu penilaian yang sifatnya independen, yang tujuannya untuk menguji dan memastikan setiap kebijakan yang dikerjakan oleh setiap pekerja di perusahaan tersebut. Hubungan antara internal assessment dan internal audit seperti gear roda yang saling menguatkan satu sama lain atau yang saling membantu untuk meluruskan visi dan misi dari sebuah perusahaan. Good job. Tujuan yang pertama itu sebagai identifikasi kekuatan dan kelemahan, kemudian sebagai dasar bagi pembuat keputusan, dan sebagai kekuatan kompetitif. Tujuan yang pertama itu dari internal audit yaitu memberikan rasa tanggung jawab atau membantu para pekerjanya menjadi pribadi yang bertanggung jawab terhadap kerjaannya atau terhadap job desk-nya. Jadi mereka termotivasi dengan diberikan kepercayaan dan tanggung jawab dari atasannya. Kemudian tujuan internal audit yang kedua yaitu sebagai tempat untuk memberikan saran atau masukan terhadap kebijakan-kebijakan yang sudah dilakukan oleh para atasan. Nah, jadi lumayan efektif juga nih untuk sebagai solusi dari adanya internal assessment atau internal audit. Hubungan antar divisi. Manajemen. Nah, ini penting nih bagi manajemen untuk memanage setiap orang. Selanjutnya marketing. Ini penting nih di bagian marketing atau pemasaran dalam memasarkan produk perusahaan. Kemudian ada finance yang mengurusi bagian keuangan dan harus bersinergi dengan bagian produksi atau operation dalam memproduksi barang-barang atau produk. Habis itu ada namanya research and development. Jadi bagian ini tuh yang mencari inovasi dan pengembangan. Kemudian ada sistem informasi manajemen. Tugasnya untuk memberikan data dan informasi lewat media. Dan yang terakhir itu ada namanya SDM atau Human Resource yang mengelola sumber daya manusia yang ada di perusahaan tersebut.
Langkah yang pertama itu yaitu kita harus identifikasi faktor-faktor internal yang ada di dalam perusahaan. Mulai dari bagian-bagian seperti divisi, human resource, manajemen, finance, kemudian marketing, operation, R&D, research and development, sampai ke bagian terkecil dari sebuah perusahaan tersebut agar berjalan dengan kebijakan atau solusi yang diarahkan oleh atasan sebelumnya. Kemudian menggunakan metode perumusan evaluasi faktor internal yang tujuannya untuk mengidentifikasi dan menemukan faktor-faktor internal. Dan lanjut, setelah dilakukan metode perumusan, kita harus melakukan evaluasi agar faktor-faktor yang sebelumnya sudah ada apakah muncul kembali pada saat ini, sehingga kita bisa mencari solusi yang lebih tepat agar faktor-faktor yang sebelumnya sudah ada menjadi hilang, khususnya faktor-faktor pelemah dalam perusahaan. Langkah yang ketiga yaitu setelah kita melakukan langkah pertama, kemudian kita melakukan metode faktor internal atau EV untuk yang langkah kedua, dan untuk langkah yang ketiga itu kita perlu mengevaluasi apakah faktor-faktor ini sudah tepat belum untuk diterapkan di tahun sebelumnya. Kalau belum, berarti kita harus menemukan solusi yang lebih tepat lagi agar faktor-faktor ini tidak muncul kembali, khususnya faktor-faktor pelemah di perusahaan. Metode evaluasi faktor internal adalah metode yang menggunakan matriks yang berisi kumpulan faktor-faktor internal, kemudian dianalisa untuk mendapatkan suatu kesimpulan bagi perusahaan. Untuk contoh atau format faktor internal atau metode evaluasi faktor internal atau EV, bisa kalian lihat nih di sini, dimana saya membaginya menjadi beberapa kolom. Ada kolom untuk faktor kekuatan atau strength, dan ada faktor untuk kelemahan atau weakness, dimana masing-masing itu akan diberi berat atau bobot. Untuk berat itu tidak boleh melebihi dari 1,0 dan tidak boleh kurang dari 1,0, harus pas. Nah, boleh kalian buat 1,0 itu khusus untuk yang faktor kekuatan, nggak apa-apa, bisa nggak apa-apa, antara kekuatan dan kelemahan juga nggak apa-apa. Kemudian untuk rating itu bisa kalian lihat di bawah tuh dengan penilaian sebagai berikut, ada 1 sampai 4, dimana 1 itu sangat tidak penting dan 4 itu sangat penting. Nah, untuk di selanjutnya, di kolom selanjutnya itu ada namanya berat skor, dimana cara untuk mendapatkan berat skor itu dengan cara rating atau penilaian dikali dengan berat atau weighted. Nah, misalnya strength yang kekuatan yang pertama itu misalnya bagus produknya, kasih beratnya 0,5 dikali ratingnya 1, berarti 0,5 dikali 1 sampai dengan 0,5. Untuk contohnya, saya memilih PT Yakult Indonesia sebagai contoh dari perusahaannya. Nah, setelah saya mencari dan mengumpulkan faktor-faktornya, saya menemukan ada 11 faktor kekuatan yang dimiliki oleh PT Yakult Indonesia. Nah, bisa kalian lihat nih di gambar ini nih. Nah, saya ambil satu contoh, misalnya letak pabrik strategis. Nah, itu beratnya itu 0,075.
Kemudian untuk penilaiannya itu saya pilih 2, tidak terlalu penting. Nah, kemudian untuk berat skornya itu saya kalikan 0,075 dikali 2 sama dengan 0,15. Nah, kemudian saya pilih satu lagi, yang nomor 11, no faktor kekuatannya, selalu menjaga kualitas. Saya kasih berat itu atau bobot itu 0,1. Nah, untuk penilaiannya itu saya memilih 3, yang berarti itu sangat penting atau penting. Nah, untuk berat skornya itu tinggal dikalikan deh, 0,1 dikali 3 sama dengan 0,3. Nah, kemudian setelah dicari beratnya, kemudian dihitung masing-masing antara skor bobot pas enggak 1,0, kemudian yang berat skornya itu dihitung juga, ditambahin juga. Nah, kalau misalnya melebihi dari 3 itu berarti perusahaan tersebut maju atau mampu untuk bersaing di dunia bisnis. Nah, untuk yang faktor weaknessnya saya sudah mencari nih. Saya mendapatkan 6 faktor kelemahan dari PT Yakult. Nah, untuk tetap sama kayak tadi yang faktor penguat, bobotnya harus pas 1 ya totalnya. Kemudian untuk ratingnya itu 1 itu dapat diartikan sebagai sangat tidak penting, 2 itu tidak terlalu penting, 3 itu penting, 4 itu sangat penting. Nah, saya ambil contoh yang nomor 5, ukuran produk kecil sehingga pas di display tidak terlihat. Itu saya kasih bobot 0,16 dikali 4 sama dengan 0,64. Nah, setelah ditotal saya mendapatkan berat skor sekitar 3,16, yang berarti bahwa PT Yakult Indonesia memiliki faktor kelemahan yang cukup besar sehingga di dunia bisnis sulit untuk berkembang atau maju. Nah, jadi untuk para manajer yang di PT Yakult sebaiknya memperhatikan faktor kelemahan, seperti salah satunya ukuran produknya itu kecil. Nah, mungkin next time para manajer akan membuat produknya atau ukuran produk dari Yakult itu agak sedikit lebih besar, jadi bisa memuaskan para keinginan pelanggan Yakult atau konsumen Yakult agar tetap hidup sehat. Oke, jadi segitu saja presentasi dari saya. Oh ya, saya belum jelaskan nama saya siapa. Nama saya yaitu Rohmanuddin. Saya seorang mahasiswa di SDE Wiyata Mandala atau Wiyata Mandala School of Business sebagai siswa semester 5 atau mahasiswa semester 5. Jadi ini first time buat saya buat channel YouTube bikin video. Jadi mohon maaf apabila ada kekurangan dalam membuat video ini. Ya, namanya masih amatir. Jadi perlu evaluasi sana sini lah. Jadi mohon di like dan subscribe, dan tolong komen apabila ada kesalahan baik itu saya salah membaca atau saya salah mengartikan suatu istilah. Oke, sekian dari saya Rohmanuddin. Dadah.